gunakan maskernya. Peserta mohon memperlihatkan kartu tanda peserta ujiannya. Dari sejak awal, satu orang peserta itu duduknya di mana di ruang transit dan duduknya di mana di ruang ujian itu kita tahu. Kita sekarang melaksanakan dengan adaptasi kebiasaan baru. Karena kondisi pandemi, akhirnya ada beberapa protokol kesehatan yang harus diikuti. Nah, kata kuncinya adalah kita harus memecah kerumunan. Situasi UTBK tahun ini kan memang sulit begitu ya, seperti saya sampaikan, karena kita harus berhadapan dengan pandemi. Bagaimana UTBK itu akan dijalankan itu kuncinya di rekomendasi atau izin dari pemerintah daerah. Jadi di dalam ini adalah pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Bandung. Nah, di sana kami harus menjelaskan kepada pemangku kuasa, yaitu wali kota dan gubernur, bahwa proses ini akan aman. Nah, kata kuncinya adalah kita harus memecah kerumunan. Nah, memecah kerumunan itu bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita harus membuat aliran orang masuk dan keluar itu terbagi sebanyak mungkin. Dalam hal ini kalau di ITB kita membuat ada 2 tempat masuk untuk peserta, yaitu yang ada di Aula Timur dan Aula Barat. Kemudian khusus untuk pegawai ITB kita masukkan dari jalur pintu gerbang utama. Jadi yang memang jalur utama yang biasanya dipakai lah begitu. Nah, dari sana kemudian nanti peserta akan diterima oleh marshal dan akan diantarkan ke seluruh lokasi di mana mereka harus berada, mulai dari pemeriksaan temperatur, kemudian masuk ke dalam ruang transit, tempat duduk di dalam ruang transit, lalu kemudian mereka nanti berpindah tempat menuju ke lokasi kelas masing-masing. Itu semua ditemani, dan itu menurut saya adalah kunci supaya ketertiban, yaitu menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, lalu kemudian selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer itu selalu terjaga. Marshal itu harus memastikan bagaimana si peserta UTBK ini nyampe ke ruang ujian dengan aman dan kemudian keluar lagi dari ITB khususnya tetap dalam kondisi aman. Itu tugas utamanya. Yang pertama itu orangnya harus mau dulu, mau jadi panitia. Nah, harus mau, siap dia. Kemudian orang lapangan, ini orang lapangan penting. Karena apalagi di ITB ini jalan ya harus fit. Udah nanjak 10-15 menit, naik tangga, macam-macam lah. Nah, itu spesifikasi untuk anggota kita lah itu. Dan harus bisa bercanda, komunikasi yang bagus. Kepada orang tua maupun peserta didiknya sendiri tidak perlu khawatir lah, insya Allah. Apalagi dari pihak LTMPT sudah menyiapkan ambulans, kemudian dokter, perawat. Insya Allah untuk hal-hal yang terkait dengan kesehatan kami sudah berkoordinasi dengan intens dengan LTMPT dalam hal ini dengan ITB. Jadi pada prinsipnya kami memang membagi 2 tugas besar. Yang saya katakan ada tugas yaitu melaksanakan ujian dari di kelas, dan ada tugas yang mengerjakan pekerjaan di luar ruang ujian, yaitu yang kita sebut sebagai tim marshal tadi. Jadi memang kita tidak mencoba saling crossing supaya dalam artian pekerjaannya itu jelas scope-nya, scope of work-nya jelas gitu. Kami mendapatkan bintek, bimbingan teknis, bagaimana mempersiapkan UTBK di sekolah. Juga kami dibantu juga oleh tim dari ITB. Jadi semuanya sudah disiapkan oleh ITB secara baik. Jadi pada prinsipnya satu kelas kita buat sekecil mungkin jumlahnya. Jadi rata-rata satu kelas itu antara 25 sampai 30. Jadi kita memang punya kelas lebih banyak dibandingkan yang biasanya dibutuhkan kalau dalam kondisi normal. Lalu kemudian yang kedua, kelas yang kita gunakan juga lokasinya berbeda-beda dalam gedung yang berbeda. Jadi kita tidak hanya memecah kelas saja, tapi juga lokasi dari kelas itu kita pecah-pecah. Nah, itu juga membuat aliran manusia tidak menumpuk. Lalu kemudian pada saat pelaksanaan perjalanan itu juga teman-teman di sini sudah merencanakan bagaimana jalur itu tidak bersimpangan atau tidak paralel begitu. Mungkin hanya satu kali saja mereka akan bertemu, yaitu pada saat keluar dalam jarak yang aman. Marshal itu ketika dia bertugas
ini menjadi ujung tombak yang akan ketemu dengan peserta yang kita nggak tahu bahwa dia carrier atau dia penderita, kita nggak tahu. Karena kondisi pandemi akhirnya ada beberapa SOP baru, ada beberapa protokol kesehatan yang harus diikuti. Urutan antrian, urutan masuk kelas, urutan masuk ruang transit, itu pun tidak boleh acak. Jadi kita tahu dari sejak awal, misalkan satu orang peserta itu duduknya di mana di ruang transit dan duduknya di mana di ruang ujian, itu kita tahu pemetaannya. Kita harus terus tanya peserta bagaimana, apakah ada yang kendala sakit atau macam-macam, itu kita harus koordinasi dengan medik secepatnya. Kalau misalkan ada terdeteksi penyebaran COVID di salah satu peserta, kita bisa track dia lokasinya di mana pada saat duduk. Dan jumlah marsa juga menurut saya sangat cukup begitu ya, karena dari 16.700 atau 16.700-an peserta, kita punya marsal hampir 150-an orang, jadi 1 banding 10 atau 1 banding 11 lah kira-kira begitu. Jadi kita yakin bahwa kondisi akan sangat terkontrol lah situasinya. Berbeda dengan UTBK tahun sebelumnya ya. Kalau tahun kemarin aku sama temen, sekarang sendiri. Ya kalau mungkin tahun sekarang agak-agak lebih berhati-hati ya. Kayak deg-degan gitu sih. Ya gimana ya, pakai masker juga kan. Untuk protokolnya sih udah cukup tertib gitu, jadi ada pembatasan jarak gitu. Jadi kalau udah mematuhi protokolnya sih agak sedikit tenang gitu. Protokol di sini kan buat kita ngerasa aman gitu. Udah oke sih menurut aku. Ya saya sangat bersyukur karena yang pertama peserta tidak mengeluh, buat saya itu penting. Karena mereka yang kami layani. Jadi kami tidak mau membuat protokol yang membuat sulit mereka. Karena kalau orang ujian dalam situasi yang tertekan menurut saya juga nggak bagus lah gitu. Kalau dibilang lebih ribet nggak sih ya, biasa aja, soalnya kan banyak juga kakak-kakaknya juga yang ngebantu. Peserta itu di ruang transit itu tetap dalam kondisi riang gembira begitu. Marsal ini mesti multi talenta kali ya. Di satu sisi kita bertugas harus disiplin, tapi di sisi lain kita harus sebelumnya salam pemuda, salam olahraga, semuanya tidak boleh ada yang stres, semuanya harus bergembira. Harus menyenangkan, harus riang gembira. Ini dua hal yang bertolak belakang gitu. Terkesan karena panitia ininya tuh sangat care. Kalau tahun sebelumnya ya kita cari-cari sendiri, ya nanya ke satpam, nanya ke sana-sini. Jadi memberikan lewat email kan protokolnya. Kalau bisa tahun-tahun berikutnya pakai marshal juga biar kita nggak usah repot-repot gitu. Terus melalui pintu jalur buat ke ITB-nya meskipun kita nggak sehari sebelumnya nggak kesini, jadi bisa lebih tahu posisinya di mana gitu, nggak bingung. Kita sebagai anak-anak sosmed ini harus mengeramu bahasa yang sulit, harus dicerna untuk teman-teman calon mahasiswa. Buat kita itu tantangan tersendiri. Kita bisa dijawab via bot terus melayani 24 jam, admin juga di Instagram terus membalas. Kurang lebih setiap hari itu adalah sekitar 400-500 pertanyaan yang dia tanyain, tapi kita bisa menjawab itu baik via bot, baik via Instagram. Nah itu pada saat awal-awal sebelum UTBK itu trafficnya cukup tinggi, bisa sampai di atas 1.000 pertanyaan per hari. Iya, itu peaknya kita pernah nyampe ada yang 1.400 pertanyaan di satu hari. Kami merasa medsos ini sangat bermanfaat untuk menginformasikan kepada seluruh peserta, juga kepada orang tua begitu, bagaimana prosesnya. Dan kita akan terus perbaiki terus, dan mungkin akan kita manfaatkan terus. Di ITB itu ada yang namanya Satgas COVID, jadi itu yang mereka melakukan survei, Pak. Jadi pada 2 hari bahkan kemarin itu ke SMA begitu, seluruh SMA diperiksa gitu, dicek oleh tim Satgas Covid bagaimana pelaksanaan, apakah sesuai dengan protokol yang kita sudah rencanakan, dan mereka menyampaikan laporannya bahwa ini sudah dilaksanakan dengan baik begitu. Jadi artinya ini sesuatu keberhasilan yang memang harus kita jaga terus, dan menurut saya memang tanggapannya sangat positif, semua berjalan sesuai dengan rencana. Setelah sesi dan sebelum sesi, kursi, meja semua kita semprot dengan disinfektan. Jadi semua hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID kita lakukan. ITB sendiri belajar sebenarnya. Kami sebagai institusi pendidikan, kami punya mahasiswa yang suatu saat juga harus kami bawa masuk begitu. Nah ini adalah proses pembelajaran kami.
Kami berhasil memasukkan 1.600 sampai 1.800 orang dengan baik. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan pimpinan kami bahwa ITB siap juga untuk memasukkan mahasiswanya, walaupun secara jumlah yang terbatas. Pertama kalinya gitu, ini ya sudah melebihi ekspektasi menurut saya sih. Gitu. Terima kasih untuk panitia UTBK 2020. Semoga yang lulus maupun yang nggak lulus tetap berlapang dada. Tetap semangat dan sukses selalu. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga kebersihan untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Sehingga di masa yang akan datang kita bisa memberikan hal-hal yang terbaik untuk ini. Terima kasih.